Bismillah, taib ikhwan. Ini kita akan bahas tentang siapa nama Tuhannya orang Yahudi. Jadi kita lihat ini di dalam kitab Torahnya orang Yahudi, ya. Ya, kita yang buka pasal pertama ayat pertamanya ya, di kitab pertamanya orang Yahudi. Seperti kalau misalkan dalam Al-Qur'an itu kan surah Al-Fatihah itu surat yang pertama. Nah, surah yang pertama ayat yang pertamanya. Jadi kalau dalam Al-Qur'an Bismillahirrahmanirrahim, kalau di dalam Tanakh, di dalam Torahnya orang Yahudi itu yang pertama adalah Sefer Bereshit. Sefer Bereshit ini diterjemahkan Indonesia menjadi kitab Kejadian. Nah, di kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 itu bunyinya begini. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaret. Ya, Bereshit. Bereshit ini artinya fil bad'i, pada mulanya. Bara ini seperti nama Allah Subhanahu wa taala itu Al-Bari ya. Kita tahu ada Allah punya nama Al-Bari, isim fa'il dari baro ya, baro pakai alif bengkok kan. Nah, kalau ini alifnya alif biasa alif ya. Ini hurufnya tiga huruf juga. Bet, resh dan alif ya. Bara ya. Bereshit bara Elohim ya, pada mulanya bara ya. Al-Bari nama Allah itu artinya yang mengadakan, yang menciptakan. Di sini juga menciptakan. Elohim menciptakan et hashamayim ve et haaret, menciptakan shamayim. Shamayim itu artinya langit, samawat artinya. Jadi di sini pakai ini huruf yang kecil ini, ini namanya huruf iod yang kecil ini. Ini yang sebelahnya huruf mem ya. Jadi iod ini dan mem ini itu penanda dia jamak. Jadi shamayim itu bentuk jamak ya. Berarti ini artinya samawat. Kalau ada iod dan memnya itu tandanya jamak untuk mudzakkar. Kalau untuk muannats pakai waw dan taf ya. Kemudian ve'et haaret dan eret. Eret itu artinya ard, bumi ya. Bereshit bara Elohim ya. Pada mulanya Elohim menciptakan. Nah, ini syahidnya di sini. Elohim ini jadi di sini di pasal 1 ayat 1 di dalam kitab Kejadian Tuhannya orang Yahudi tertulis di sini Elohim, dan itu polanya jamak, ada yod dan memnya tadi saya bilang, itu tanda jamak. Jadi di dalam kitabnya orang Yahudi ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, inilah yang diterjemahkan menjadi Allah itu. Makanya kalau kita lihat di dalam Alkitab itu banyak Allah itu kan, itu tulisan Ibrani-nya Elohim. Nah, jadi pada mulanya Allah menciptakan gitu, langit dan bumi. Nah, Elohim ini bentuk jamak ikhwan. Tapi orang Yahudi tidak menganggap bahwasanya Elohim itu jamak, menganggap Allah itu jamak, lebih dari satu. Enggak, Allah itu satu sebagaimana yang kita bahas di Sema Israel kemarin. Nah, jadi ini jamaknya maksudnya jamak li ta'zim. Sebagaimana kita tahu Allah sering menyebutkan dirinya di dalam Al-Qur'an itu dengan nahnu kan, kami. Bukan berarti Allah itu tuh jamak, tapi itu jamak li ta'zim. Begitu pula keyakinan orang Yahudi terhadap nama Elohim ini tadi. Dan bentuk mufradnya ya dari jamak Elohim ini adalah Eloah. Itu kita bisa lihat di Habakuk pasal 3 ayat 3, cuma terlalu tebal untuk kita cek ya. Nah, bisa cek sendiri. Itu bentuk mufradnya Eloah. Eloah itu bahasa Ibraninya. Jadi kalau bahasa Aramnya itu Elaha atau Alaha, bahasa Aramnya, bahasa Yesus Kristus, bahasanya Nabi Isa. Elaha atau Alaha. Nah, jadi di sini nama Tuhannya orang Yahudi itu Elohim, itu yang pertama. Kemudian ini termasuk diantara nama yang paling a'zam ya menurut orang Yahudi, termasuk dari al-ismul a'zam indal Yahud. Tapi ada juga nama yang paling agung yang lainnya yang dianggap sangat sakral, yang dikenal dengan tetragrammaton, 4 huruf suci. Yaitu apa? Kita bisa lihat itu di Kejadian pasal 2 ayat 4. Ini ya. Oke. Kejadian Sefer Bereshit pasal 2 ayat 4 ini. Kita baca Eleh toledot hashamayim vehaaret behibar beyom asot Adonai Elohim eret veshamayim. Oke. Jadi ini maksudnya inilah toledot itu kayak riwayat generasi, riwayat penciptaan gitu, riwayat penciptaan Hashamayim, langit dan bumi, ketika semuanya itu diciptakan oleh Hashem Elohim yang menciptakan bumi dan langit, yang menjadikan bumi dan langit. Nah, syahidnya di mana? Syahidnya ini Hashem yang tadi saya baca, Hashem atau Adonai. Jadi ini tulisannya ya kawan, ini terdiri dari 4 huruf yang menurut orang Yahudi ini disebut dengan tetragrammaton ya, 4 huruf suci ya. Itu huruf yang pertama huruf iod
yang kecil ini, kemudian sebelahnya huruf he, kemudian huruf vav. Huruf vav ini setara dengan huruf waw kalau dalam bahasa Arab, ya. Kemudian sebelah lagi huruf he. Jadi hurufnya yod, he, vav, he. Nah, kalau saya baca ini sesuai dengan harokatnya, tanda vokalnya, kalau dalam bahasa Ibrani tanda vokalnya itu disebut dengan nikut. Ini titik-titik bawahnya ini. Ini nikut nih namanya. Ini harokatnya. Saya bisa baca ini karena ada nikutnya. Nih. Nah, ini kalau saya baca sesuai konteks ini, ya, ini taruh titik di sini nanti di atasnya. Ini bacanya sebenarnya Yehovah. Yehovah. Jadi inilah tetragramaton yang menurut orang Yahudi sebagai nama Tuhan yang paling suci, yang paling sakral. Nah, Yehovah ini menurut sebagian orang Kristen, mereka ada yang membacanya jadi Yahweh. Makanya kita kenal ada, oh, nama Tuhan orang Yahudi Yahweh. Bukan. Ya, sebenarnya orang Yahudi nggak mau menyebut nama Yahweh. Ya, orang Yahudi menganggap nama ini terlalu suci, sehingga mereka orang Yahudi itu nggak pernah menyebutkan nama ini Yod He Vav He ini. Sehingga orang Yahudi ketika lewat setiap kali ada ayat ini, ada nama ini di dalam Torahnya orang Yahudi ataupun keseluruhan Tanakh, ya, ataupun ketika kehidupan sehari-hari, orang Yahudi nggak akan pernah menyebutkan nama ini. Percaya. Jadi kalau misalkan ada, kita lihat artikel-artikel di internet menuliskan Yahweh, itu pastikan itu bukan dari tulisannya orang Yahudi. Pasti artikel itu bukan milik orang Yahudi, karena orang Yahudi nggak akan pernah menyebutkan nama Yahweh, ya. Bahkan Yehovah pun sesuai dengan tulisan ini, terus sesuai dengan harokatnya gitu istilahnya, orang Yahudi nggak pernah menyebutkan Yehovah, nggak pernah. Jadi orang Yahudi setiap kali melewati ayat nama ini, mereka akan membacanya jadi Adonai, atau kalau di dalam liturgi, dalam ibadah-ibadah. Tapi kalau di dalam dalam kehidupan sehari-hari, mereka baca jadi Hashem. Adonai itu artinya seperti Robbi atau Robbuna gitu kan, artinya tuanku sebenarnya. Arti bahasa Indonesia harfiahnya tuanku sebenarnya. Jadi seperti kita baca kemarin tuh kan, Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ya, dengarlah wahai Israel, Adonai itu Tuhan kita, Tuanku itu adalah ilah kita. Ya, Tuhan itu Esa gitu. Nah, ini juga disebut dengan Hashem. Hashem itu adanya al-ism. Tapi kan kita kalau dalam bahasa Arab, kalau nama Allah kita jadikan al-ism kan itu jelas sangat canggung, ya, dan itu kurang beradab juga, ya. Seperti misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ibaratnya itu orang Yahudi itu membacanya itu seperti Bismil isim, ya, Ar-Rahman Ar-Rahim gitu. Jadi setiap ada nama Yod He Vav He, orang Yahudi selalu membacanya menjadi apa? Hashem atau Adonai, ya. Jadi mereka nggak membaca ini sesuai dengan yang tertulis, karena menganggap nama ini terlalu suci. Makanya kalau ada orang Yahudi membaca ini, dia itu melakukan namanya Khilul Hashem, yaitu menajiskan nama itu, atau Khilul Hashem itu juga diartikan mencemarkan nama ini. Jadi orang Yahudi nggak suka sama orang-orang yang menyebut nama ini dengan Yahweh, membaca tulisan ini Yahweh, orang Yahudi nggak suka. Nah, itulah salah satu nama Tuhan orang Yahudi, ya, Yahweh ini tadi, Yod He Vav He, Yehovah, Hashem. Di samping ini ada nama yang satu lagi yang tadi Elohim. Ini Hashem Elohim, Adonai Elohim, Yehovah Elohim gitu. Yahweh Elohim gitu. Nah, ini sekilas. Kemudian kita lihat di ketika di dalam ini kan kitab Kejadian nih, kita masuk ke dalam kitab Keluaran, Sefer Shemot, dalam bahasa Ibrani Sefer Shemot. Kita lihat di sini kebetulan sudah saya tandai di pasal 3 ini. Nah, jadi ini mengisahkan tentang Nabi Musa ketika diutus, di dalam Sefer Shemot nih. Jadi di Sefer Shemot kita bisa lihat di pasal 3 ini ayat ayat 6 ya, pasal 3 ayat 6 ya tadi. Pasal 3 ayat 6 kita perhatikan. Jadi di dalam cerita ini ketika Musa melihat api menyala api itu kan Nabi Musa itu mendatangi api itu, ya kan, sebagaimana yang diceritakan dalam surah Toha itu. Nah, kita lihat aja versi Torahnya orang Yahudi gimana ceritanya. Vayomer anochi kabur ya. Vayomer anochi mana dia? Anochi Elohei avicha Elohei Abraham Elohei Yitzchak Velohei Yaakov Vayas
Allah musta'an. Vayas kabur ya. Vayaster Moshe panav ki ki yare ya, mehabit el ha Elohim. Oke. Jadi maksudnya gini ini. Vayomer anochi Elohe avicha. Jadi Elohim atau Hashem ketika Musa datang melihat nyala api itu dia memanggil Musa kan, disuruh tanggalkan sepatunya kan. Nah di sini kemudian dia mengatakan di sini sebagaimana di dalam surah Thaha itu kan, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri kan, Allah memperkenalkan dirinya yang pertama kali. Nah di sini juga polanya seperti itu. Vayomer anochi Elohei avicha ya. Dan dia berfirman, yaitu Elohim berfirman ya, anochi Elohei avicha, aku adalah ilah avicha, yakni abuka, yakni Tuhan dari bapakmu, bapak leluhurmu gitu. Elohei Abraham, Tuhannya Abraham. Elohei Yitzhak, Tuhannya Ishak. Velohei Yaakov, dan Tuhannya Yakub. Vayaster Moshe panav ya, dan Musa menutupi ya, vayaster siter ya. Ini sataro ya kan, menutup wajahnya. Musa menutup wajahnya ki yare mehabit el ha Elohim, karena dia takut kepada Elohim gitu. Jadi di sini disebutkan polanya Allah memperkenalkan dirinya langsung sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Tapi ada yang aneh. Ya kawan. Kita lihat di pasal 3 ayat berapa ya tadi ya? Saya lupa pula. Ayat 13 ya? Oke. Nah ini pasal 3 di kitab Keluaran, Sefer Shemot nih. Ini tulisannya Shemot. Oke, ini tulisannya Torah ini. Taf, waw, resh, ha, huruf he, Torah. Ini Shemot ya. Sefer Shemot, kitab Keluaran. Shemot ini artinya sebenarnya nama-nama. Oke, kita masuk aja langsung. Vayomer Moshe el ha Elohim hineh anochi va el benei Yisrael ve amarti lahem Elohei avoteichem shelachani aleichem ve amru li mah shemo mah omar alehem. Oke. Jadi di kitab Keluaran pasal 3 ayat 13 ini disebutkan gini. Vayomer Moshe el ha Elohim. Jadi Musa berkata kepada Elohim, hinne anochi va el bene Israel. Tatkala hinne arti hina ya. Tatkala ketika apabila aku datang, jaa ini itu saya tulis tadi. Datang el bene Israel kepada Bani Israel, ve amarti lahem Elohei avoteichem shelachani aleichem ya. Dan aku mengatakan kepada mereka bahwasanya Tuhan bapak leluhur kalian gitu telah mengutus aku kepada kalian. Ve amru li, dan mereka mengatakan kepadaku, mah shemo, siapa namanya gitu. Mah omar alehem, apa yang aku jawab sama mereka. Jadi Musa itu diceritakan di sini, padahal di sini kan tadi udah dijelaskan namanya siapa kan. Aku adalah Elohim avoteichem gitu kan, Tuhan bapakmu, Elohim bapakmu gitu kan. Elohim Abraham, Elohim Yitzhak, Elohim Abraham, Elohim Yitzhak, Elohim Yaakov gitu kan. Nah, tapi di sini Musa bertanya lagi gitu. Maka dia menjawab apa? Bagaimana jawaban? Jadi Musa di sini tanya lagi, kalau nanti aku diutus kepada Bani Israel, terus Bani Israel nanya sama aku, siapa yang mengutus engkau? Namanya siapa? Nah, aku harus jawab apa? Kata Musa gitu. Di dalam kitab Keluaran ini, Vayomer Elohim
di ayat 14 ya. Vayomer Elohim el Moshe, dan Elohim berfirman kepada Moshe, Ehye Asher Ehye. Nah, ini menarik ini. Dia tidak mengatakan namanya di sini Elohim, dia tidak mengatakan namanya di sini Yahweh ataupun Yehovah, enggak. Tapi dia mengatakan namanya di sini Ehye Asher Ehye. Aku ada yang aku ada. Artinya aku ya akan ada yang aku akan ada gitu. Vayomer koh tomar livne Israel ehye shelachani aleichem ya. Jadi Musa harus mengatakan kepada Bani Israel, yang mengutus aku adalah ehye, yaitu apa? Aku ada, aku akan ada gitu. Ehye shelachani aleichem ya, yang telah mengutus aku kepada kalian gitu. Jadi aku adalah aku yang telah mengutus aku kepada kalian gitu bahasanya. Itu secara harfiahnya memang begitu ya, kawan. Kalau kalian baca di terjemahan Indonesia polanya seperti itu nanti. Oke, ini udah lain ya. Vayomer od Elohim. Oke, mungkin sampai situ aja ya. Jadi intinya ya, kawan, nama Tuhannya orang Yahudi itu adalah sebenarnya kenapa orang Yahudi di zaman Nabi Muhammad SAW itu nggak pernah karena kemarin sempat ada pertanyaan kan, kenapa orang Yahudi itu di zaman Nabi Muhammad SAW nggak pernah nyebut nama Yahweh, katanya nama Tuhan orang Yahudi Yahweh. Memang nama Tuhan orang Yahudi bukan Yahweh, saya bilang gitu kan. Jadi orang Yahudi nggak mengenal nama Yahweh itu. Jadi orang Yahudi memang mereka ketika melewati Yod He Vav He, mereka akan melangkahinya, maksudnya bukan langkahi ya, mereka akan membacanya dengan Hashem atau Adonai. Mereka nggak akan membaca Yahweh atau Yehovah, nggak akan. Tapi kalau Elohim, mereka masih membacakan nama itu sampai sekarang ya. Nah, jadi Elohim itu Allah, yang diterjemahkan Allah atau Allah ya, Eloah mufradnya, itu tetap terbacakan di kitab-kitabnya orang Yahudi, di dalam liturginya orang Yahudi, sehingga ketika di zaman Nabi SAW orang Yahudi mengenal Allah itu wajar ya, orang Kristen mengenal Allah itu wajar, karena memang itu adalah nama yang tidak dihapus di dalam tradisi mereka, dan itu memang sebagai tanda, sebagai hujah dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka memang mengenal nama itu, dan itu tentunya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala mereka nanti di kemudian hari kan. Apa yang mereka yakini tentang nama itu tadi. Nah,